Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nom. Kita kembali lagi ke channel kita Agropiknik. Pada video kita kali ini kita akan mengulas atau membahas bagaimana caranya kita menggunakan atau memanfaatkan limbah dari tanaman yang sudah kita potong untuk kita jadikan menjadi sebuah karya yang lebih bermanfaat daripada kita buang. Salah satunya adalah bekas potongan kimeng, dimana potongan kimeng yang sudah kita program kemarin, sisa potong-potongannya itu kan amburadul. Daripada kita buang gitu aja jadi sampah, maka akan kita coba jadikan sebuah karya. Contohnya ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini bukan cangkokan, tidak ada akar sama sekali, dimana batang ini adalah bekas batang potongan dari pohon kimeng yang sudah kita program sebelumnya, yaitu ini pohonnya. Nah ini potongannya ini teman-teman. Jadi dulu kemarin ini posisinya seperti ini pohonnya, seperti ini. Setelah kita potong, kita ambil, nah jadinya seperti ini. Nah ini kalau kita buang begitu saja kan eman-eman. Kita akan coba kita fungsikan, akan kita pakai untuk program pecah batang. Caranya adalah kita akan memilih batang yang tentunya sehat, tentunya tidak ada pupus muda di ujungnya seperti ini. Ini kebetulan pas macet pohonnya, jadi aman untuk disetek. Tapi catatan, untuk hidup dan mati itu saya tidak bisa menjamin, itu urusan yang maha kuasa. Nah, teknik setek sendiri itu selain pecah batang itu ada apa lagi, Mas? Teknik pembuatan setek itu ada macam-macam. Ada setek mata tunas, ada setek tempel. Tempel itu sama dengan kita membuat mata tunas baru dengan cara mata tunas yang satunya kita tempelkan di pohon yang ingin kita buat. Seperti itu. Kalau pecah batang beda dengan cara ini Mas, beda dengan cara tempel susu, tempel sambung itu, atau dengan cara mata tunas, itu beda. Oke teman-teman, kita akan setek, kita akan potong sebelah sini, dimana ruas ini adalah ruas yang terpanjang seperti ini. Nah kita pilih lagi ruas yang terpanjangnya ada di sini ternyata. Nah kita ambil dua seperti ini. Ini dua batang, dua ranting ini adalah ranting as, yaitu ranting as itu ranting dimana ada pucuknya, ada batang yang ada pucuknya. Ada beberapa bagian yang dipakai, rata-rata itu ada yang tidak ada pucuknya dan ada pucuknya. Contohnya yang tidak ada pucuknya itu seperti ini teman-teman. Kita ambil di sini. Nah di sini ini pucuknya ada, cuma pucuk bukan as. Kalau pucuk as itu akan berada seperti ini, terusannya pohon ini yaitu ini. Nah seperti ini. Ini namanya ada asnya. Kalau ini setelah kita buang ada pucuknya tapi bukan as. Seperti itu maksudnya. Ini juga bisa dipakai, cuma ketika sudah hidup pohon cenderung akan lebih cepat tumbuhnya yang pohon as seperti ini. Itu menurut saya dan pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Nah setelah kita melakukan pemilihan pemotongan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengurangan ranting-ranting yang sekiranya nanti akan mengganggu pada saat proses penanaman itu seperti ini. Nah ini akan kita kurangi seperti ini. Ini akan kita kurangi, ini akan kita kurangi, ini juga. Nah setelah dirasa cukup,
untuk ini kita tancapkan di media nanti, ini jangan dikurangi atasnya, biarkan los seperti ini teman-teman, jangan dikurangi daunnya, jangan dipruning daunnya, biarkan seperti ini. Nah, ini akan kita rapikan lagi bekas potongan itu biar bisa rata seperti ini. Nah, rata seperti ini, barulah kita akan melakukan proses pemecahan batang. Proses pemecahan batang ini kita akan menggunakan pisau cutter, tapi kita harus hati-hati teman-teman, karena apa? Ini pisaunya itu sangat tajam. Jadi kalau nggak hati-hati, kita terlalu kemerungsung, terlalu buru-buru, nanti kalau meleset bisa ngenai tangan kita, bisa terluka nantinya. Maka kita akan lakukan dengan pelan-pelan aja seperti ini teman-teman. Ini pisau secukupnya aja kita pakai seperti ini. Kita akan melakukan proses pecah batang. Nah, pecah batang itu seperti ini caranya. Kita akan wok-wok seperti ini, pelan-pelan ya, jangan terlalu nafsu. Jangan terburu nafsu, kita pelan-pelan aja seperti ini. Jangan diganjel-ganjel, jangan diungkek-ungkek, pokoknya kalem aja kayak gini. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan yang kedua seperti ini. Ini akan kita proses lagi pecah menjadi 4. Nah, jadi 4 seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ketika sudah pecah 4 seperti ini ya toh, ini selanjutnya adalah kita akan melakukan penancapan di media. Nah, tentunya media yang kita gunakan media yang poros. Media yang poros itu apabila kita siram air, maka airnya akan cepat hilang, tidak ngembeng air, tidak menahan air terlalu banyak. Karena apa? Karena jika terlalu banyak menahan air di media itu, maka pohon ini akan mengalami pembusukan lebih cepat. Karena apa kok bisa lebih cepat? Karena pohon yang belum ada akar ini tentunya itu belum bisa nyerap makanan, nyerap air, nyerap nutrisi itu belum bisa. Dia intinya hanya butuh kelembapan aja untuk merangsang pertumbuhan akar. Seperti itu teman-teman. Oke? Oke. Akar itu keluarnya berapa lama? Kalau akar itu keluar berapa lama, saya terus terang tidak bisa menjanjikan berapa lamanya, dikarenakan tingkat kelembapan daerah itu berbeda-beda mas. Itu aja. Yang jelas ini posisinya saya tanam tidak di tempat yang panas banget, juga tidak di tempat yang terlalu dingin banget, tapi akan saya tempatkan di tempat yang teduh. Itu aja. Itu terus cuma ditancepin gitu atau dikasih obat juga? Kalau ini sebetulnya dikasih obat perangsang akar itu lebih bagus. Obat perangsang akar itu contohnya ini apa, vitamin B1 atau apa jenenge ini, bawang merah yang ditumbuk halus, yang dihaluskan terus dioles-oleskan juga bisa, dan lain-lain lah, terserah teman-teman mau pakai apa. Itu cukup dicelupkan aja terus ditanam di media yang poros. Kalau saya kebetulan hari ini tidak menggunakan vitamin B1 atau perangsang akar, saya hanya murni aja pakai media tanam, sama ini ditancapkan aja seperti ini. Nah, kita akan buat satu lagi ya teman-teman, jadi kita akan bikin tutorial 2 batang. Itu harus hati-hati ya? Iya, ini harus hati-hati mas. Kalau luput, ini kalau meleset kena tangan, selesai tangan kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan, pisau yang kita pakai juga jangan pisau yang kena oli, kena minyak kayak gitu, jangan ya mas ya. Kita kalau bisa pisaunya juga higienis. Kok higienis, apa, steril. Nah, kayak gini. Yang tajam pisaunya, kalau nggak tajam itu nanti hasil pecahnya itu nggak halus, nggak rata, amburadul kayak muka saya ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah kita pecah 4 juga, seperti ini. Ini nanti tujuannya apa? Tujuannya ketika pecah 4 itu akan menjadi seperti ini, Mas. Akan kita plekkan gitu, dilebarkan, lebarkan dan akan menjadi sebuah batang. Makanya ini ada bekas sisa apa namanya? Sisa peso ini. Ini. Cuma nanti ini harapannya akan menutup seperti ini. Nah, ini dulu sampai atas ini. Tapi berjalannya waktu ini, nah ini akan nutup seperti ini. Kayak gini. Jadi saya akan sedikit memberikan gambaran. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang pohon yang kita pecah 4 itu. Bentar ya, nyari yang bagus. Jadi gini teman-teman, tujuan kita pecah 4 itu apa? Yaitu satu, kita memiliki banyak kesempatan akar untuk tumbuh. Soalnya apa? Ketika batang yang tidak kita pecah itu kita stek, ya pasti ada harapan untuk hidup juga. Cuma akar itu hanya akan tumbuh di bekas potongan seperti ini, sedikit sekali. Dan apabila ini mengalami pembusukan sini, selesai, pohon itu pasti busuk ke atas dan gagal. Tapi kalau kita pecah seperti ini, umpama sini busuk, ujung ini busuk, maka akar ada kesempatan tumbuh di samping-samping yang telah kita pecah seperti ini. Tujuannya itu sama menambah apa ya, kelembapan. Jadi pohonnya itu tidak cuma lembab di ujung, tapi di sini juga lembab. Ada kesempatan akar tumbuh, tidak hanya kita harapkan di bawah saja. Nah, ketika akar itu nanti sudah tumbuh panjang-panjang keluar polybag itu, ini akan kita bongkar. Terus ini tidak akan kita ganjel. Tapi setelah kita tumbuh akar, kita akan pilih akarnya ke sana ke sana ke sana. Ini akan kita patahkan seperti ini, teman-teman. Nah, sampai bunyi klek gitu. Tapi jangan sampai patah. Patah dalam aja seperti ini, terus belakang bunyi klek gitu, terus ke kiri, terus ke depan. Nah, seperti ini. Ini ketika sudah keluar akar, maka setelah kita patahkan, batang ini tidak akan balik, tidak akan mingkup lagi. Karena apa? Karena kayu yang dalam sini saling berkaitan. Jadi kita tidak perlu susah-susah ganjel. Pakai apa? Pakai batu, pakai kerikil atau pakai bola pingpong, nggak usah. Gini aja. Nah, langkahnya adalah setelah kita pecahkan seperti ini, maka kita tinggal noto akar aja, kita tata ke sana, ke sini, ke situ, ke kemari. Terus kita tempatkan, kasih alas yang bulat atau apalah seleranya gini. Terus kita kasih apa ya, Mas? Kita kasih penyangga biar pohon itu tidak jatuh. Itu aja. Efektifnya di pecah batang itu seperti itu. Akar tidak bundet, tidak amburadul, tidak wet-wetan. Jadi begitu akar keluar langsung bisa kita tata seperti itu, teman-teman. Nah, itu contohnya aja, seperti itu gambarannya. Kalau untuk kita penanaman, kita hanya sederhana. Kita siapkan media yang sudah poros, contohnya media tanah bawah bambu, pasir kali, atau pakai sekam bakar, itu bisa. Nah, seperti ini, teman-teman, kita bisa cek, kita bisa lihat. Kita siapkan media seperti ini. Kalau yang ini medianya pakai apa? Ini pasir Malang, Mas. Pasir Malang yang sudah dicampur dengan humus bambu. Jadi kalau media poros itu kena air kayak gini langsung meresap, Mas, seperti ini. Jadi tidak bacek. Humus bambu itu berarti kayak yang dulu pernah kita buat itu. Humus bambu itu yang dulu sempat kita buat, pernah kita video itu di video-video awal selanjutnya itu, Mas. Nah, ini teman-teman, setelah kita kasih air biar basah seperti ini, air sudah turun semua ke bawah seperti ini, kita tinggal
rapikan aja kayak gini. Yang ini juga seperti ini. Terus kita tanam, kita tancapkan ranting atau batang yang sudah kita pecah tadi itu, kita satukan kembali, kita templekkan lagi seperti ini. Nah, terus kita buat lubang segede ukuran batang dengan cara kita dulek seperti ini. Kita dulek, kita uwek-uwek kayak gini, tentunya akan ada lubang seperti itu, ya toh. Terus ini kita masukkan saja di lubang yang telah kita buat seperti ini. Slep. Nah, kalau sudah, kita padatkan yang atas. Kita tekan-tekan seperti ini aja. Nah, seperti ini teman-teman. Yang kita padatkan adalah medianya. Seperti ini. Nah, satu lagi. Ini akan kita satukan kembali seperti ini. Nah, kita akan dulek lagi seperti ini. Terus kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan padatkan. Jadi pohon itu kenceng teman-teman. Setelah itu akan kita tempatkan di tempat yang sedikit teduh. Taruh aja di bawah-bawah pohon seperti ini. Nah, kayak gini. Emangnya kalau langsung ditancapkan gitu aja itu efeknya apa tuh? Efeknya, jadi di contoh tadi kita kan sudah bikin lubang seperti ini. Kita dulek ini, terus ini kita teken, kita tanam secara utuh seperti ini. Pohonnya rapi ya, kayak yang sudah di video tadi. Nah, ketika pohon itu tidak kita bikinkan tempat, langsung kita tancapkan gitu aja seperti ini umpama. Nah, ini akan beresiko. Resikonya apa? Ini kita tancapkan cep seperti ini. Resikonya adalah ini akan megar atau kesumbat media-media yang mungkin sangat mengganggu. Seperti ini contohnya. Jadi kemungkinan ini bisa bisa busuk, mengalami pembusukan, bisa mengalami kerusakan karena dipaksa untuk nancep di sini ya Mas ya. Resikonya adalah pembusukan lebih cepat dan pohon cenderung akan lebih mati, atau enggak kalau mati salah satu atau salah dua batang yang kita pecah ini akan tidak berfungsi dan tidak keluar akarnya. Yang keluar hanya beberapa, jadinya ompong. Oke teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini adalah salah satu hasil karya kita hari ini, di mana kita sudah melakukan pemotongan, perapian, dan pemanfaatan limbah di mana pohon yang seharusnya kita buang, kita jadikan sebuah karya yang mungkin nanti kedepannya akan lebih berguna dan lebih kelihatan indah dilihatnya. Tapi selepas itu kita cuma bisa berusaha. Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menjanjikan, yang penting kita berani berusaha dan mencoba gitu aja, daripada tidak sama sekali teman-teman. Oke, tetap ikuti terus channel kami Agrobiknik, tetap like dan subscribe ya. Salam uwek-uwek.